Selamat siang teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang seputar dunia retail, bagaimana cara promonya, cara mengelola stok dan lain-lain. Saya sudah menyimpan 30 pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman ke saya. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, apa saja tantangan terbesar dalam mengelola toko? Nah, tantangan terbesar itu biasanya saat barang kosong, mengelola modal saat modalnya terbatas. Bagaimana cara mengelola tantangan tersebut? Untuk saat modal kita terbatas ya. Untuk menanganinya kita harus meridikan barang-barang yang ditanyakan customer dulu. Jadi saat awal mula buka toko kita nggak harus ready banyak barang, kita readykan sedikit dulu. Lama kelamaan nanti pasti customer tanya ada barang ini enggak. Nah, request tersebut yang kita tangkap dan kita readykan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan ke toko? Caranya kalau yang saya lakukan yaitu promosi di Facebook. Kalau di toko offline itu promosi di Facebook, apalagi toko kelontong retail, toko serba ada itu, kalau promosi di Facebook itu sangat nampol karena Facebook itu tempatnya emak-emak, tempatnya orang tua. Beda dengan kayak kafe dan lain. Kalau kayak kafe dan lain-lain itu cocoknya di Instagram dan di TikTok. Tapi kalau untuk toko retail sembako dan lain-lain cocoknya di Facebook atau grup-grup Facebook. Biasanya di tiap kecamatan itu ada grup-grup Facebooknya. Misalnya di tempat saya ini kan Gresik, Kecamatan Dukun. Biasanya di Kecamatan Dukun atau di Kecamatan Bunga itu ada grup-grup Facebook, kita bisa promosi di grup-grup tersebut. Untuk yang ketiga ini, pertanyaan yang ketiga, apa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi barang yang tidak terjual? Strateginya yaitu kita harus pandai-pandai mendisplay barang. Jangan sampai ada barang yang tertumpuk atau barang yang tertutupi oleh barang lain. Atau kita bisa merotasi, mungkin setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita harus merotasi barang-barang tata letaknya. Misalnya barang minyak telon ini kurang laku, kita bisa pindahkan barang tersebut di tempat yang mudah dijamah oleh pelanggan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memastikan pelanggan kembali belanja di toko? Nah, ini tentunya ini masalah pelayanan dan harga kita juga harus bersaing dengan kompetitor kanan kiri. Dan pelayanan juga sangat penting. Kalau pelayanan kita ramah, pelayanan toko kita bersih, parkirnya luas, pasti pelanggan itu balik lagi karena tokonya nyaman. Pertanyaan yang kelima, mengapa penataan barang di toko penting untuk meningkatkan penjualan? Ya, ini penataan selain tata letak, kita juga harus pandai-pandai mengelompokkan barangnya. Misalnya barang skincare, kita harus pandai-pandai mengelompokkannya. Mana yang facial wash dikelompokkan dengan facial wash, parfum dikelompokkan dengan parfum. Atau jika ada brand-brand tertentu yang stoknya banyak, misalnya ya ada brand Glad to Glow, Skintific, itu kita bisa taruh di satu tempat biar pelanggan mudah mencarinya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara mengatur harga produk agar sesuai dengan keinginan pelanggan dan tetap menguntungkan? Nah, ini mengatur harga produk ini kita bisa mengatur menggunakan persentase keuntungan atau menggunakan nominal keuntungan. Persentase keuntungan misalnya HPP-nya 7.500. Untuk untung, jika kita ingin
untung 25%, kita harus menjualnya 10.000. Nah, nanti akan saya share rumusnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini biar nggak ketinggalan. Akan saya bagikan tools dan rumus menghitung harga jual dan harga pokok. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pelanggan yang sering mengembalikan barang? Nah, ini nggak, kita kalau pakai nota atau pakai struk itu kita kita kasih keterangan di bawahnya, barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan tanpa persetujuan ini ya. Terus jika pun pelanggan ingin mengembalikan itu harus disertai dengan struknya dan alasan yang logis gitu ya. Dan nggak boleh, kalau di tempat saya itu barang yang diretur segelnya harus masih komplit, nggak boleh rusak ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ke-8 selanjutnya, bagaimana cara berkompetisi dengan toko online? Kalau menurut saya ini, misalnya kita jualan toko sembako di perkampungan ini tidak terpengaruh dengan online, tidak terpengaruh, apalagi yang kita jual itu barang sehari-hari, itu enggak terpengaruh dengan online. Karena misalnya orang itu ingin beli beras, ingin beli minyak, itu ingin dapat barangnya di saat itu juga. Jadi untuk pertanyaan kali ini itu kita itu tidak berkompetisi, tidak akan terpengaruh oleh dunia online. Pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah yang dapat diambil untuk menghindari pencurian toko? Kalau di saya ini, langkah pertama itu SOP ya, SOP toko. Jika ada pelanggan itu kita harus menyapa pelanggan dulu. Terus jika yang jaga toko itu 2 orang, salah satunya harus mengikuti pelanggan, atau nggak boleh dua-duanya di meja kasir, harus mengikuti pelanggan. Terus kita harus pasang CCTV ini sangat penting ya, CCTV sebagai bukti. Dan orang juga kalau tahu toko tersebut ada CCTV-nya pasti akan takut berbuat yang tidak atau mencuri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi pelanggan yang komplain atau tidak puas? Nah, ini ya, kita harus pandai mengelola emosi. Jangan ada orang komplain itu malah kita gas, kita marah-marahin. Tergantung komplainnya dulu ya. Jika komplainnya itu komplain karena barangnya, kita analisa dulu barangnya ini alasannya expired atau apa. Kalau itu memang kesalahan dari kita boleh mereturnya. Namun jika pelanggan tersebut hanya iseng sekedar komplain, karena di tempat saya itu sering ada anak-anak kecil itu beli beli sabun nggak cocok, komplain kan nggak bisa seperti itu ya. Kita juga harus pandai-pandai memberikan pengertian ke pelanggan. Tidak semua ketidakcocokanku harus dikomplain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa penting mengetahui kebutuhan dan kebiasaan belanja pelanggan? Nah, ini terkait dengan produk yang kita ridikan. Kita harus pandai-pandai membaca waktu dan kebutuhan pelanggan. Misalnya di tempat saya kan jualan skincare. Biasanya di waktu-waktu tertentu ada produk tertentu yang laku. Misalnya di hari raya itu produk kutek, kosmetik dan lain-lain, lipstick, softline itu laku. Terus di momen-momen wisuda siswa itu yang laku itu bulu mata palsu, itu laris. Kemudian waktu Agustusan itu biasanya laku kayak semir rambut, terus pewarna kulit yang untuk kulit ya. Nah, seperti itu. Kita harus pandai-pandai
menganalisa waktu dan kebutuhan pelanggan dan barang apa yang diridikkan di waktu-waktu tersebut. Ini juga berlaku dengan toko sembako ya. Toko sembako misalnya waktu hari raya kita kan juga harus meridikan parcel-parcel, hadiah-hadiah, biskuit dan lain-lain seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memilih lokasi toko yang tepat agar lebih banyak dikunjungi? Nah, ini jika kita ini cocoknya untuk orang yang sewa ya. Untuk mudah dikunjungi itu kalau bisa ya di jalan raya, jangan di kampung atau masuk gang. Jalan raya dan parkirnya luas. Kalau menurut saya itu saja. Dan kalau bisa itu dekat dengan tempat-tempat penting, misalnya dekat dengan sekolahan, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan sekolah, dekat dengan area perkantoran. Seperti itu. Kita harus juga membaca situasi tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja ide promosi yang bisa menarik pelanggan? Kita bisa membuat promosi, misalnya di tanggal-tanggal tertentu kita adakan diskon. Dan untuk diskon ini kalau bisa itu jangan terus menerus, kalau bisa itu digilir ya. Bulan ini yang diskon produk apa, bulan depan yang diskon produk apa. Karena kalau kita mendiskon barang tertentu secara berturut-turut, misalnya parfum A ini dari harga 20.000 diskon 10.000 terus menerus, nanti mindset di masyarakat itu malah jelek. Masyarakat malah memikirkan jangan-jangan harganya memang murah gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola karyawan agar semangat dalam bekerja? Nah, ini kita harus pintar berkomunikasi dengan karyawan, dan jika toko kita ramai kita harus memberikan apresiasi berupa bonus, bingkisan dan lain-lainnya seperti itu. Dan kita harus memberikan instruksi yang jelas dan adil di antara karyawan yang lainnya. Misalnya kita punya 5 karyawan, kita harus bersikap adil di antara 5 karyawan tersebut. Jangan sampai semua pekerjaan dibebankan di salah satu pegawai. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan memiliki toko online selain toko fisik? Nah, ini toko online kepentingannya itu untuk perputaran barang biar lebih cepat. Saya juga melakukan seperti itu. Saya punya toko kosmetik dan toko baju offline. Selain itu juga saya promosikan di media sosial dan di online. Ini fungsinya untuk mempercepat perputaran barang ya. Namun saya masih untuk online tersebut, terutama di marketplace ini, hanya sebagai penambah omset aja, bukan sebagai tumpuan utama, karena saya tahu kalau tidak baik kalau kita terlalu bergantung kepada marketplace, karena itu sewaktu-waktu bisa tidak ada. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini kan marketplace itu ganti terus. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara membuat toko terlihat lebih menarik bagi pelanggan? Nah, ini kita harus dekorasi toko dan dekorasi outdoornya. Outdoor itu maksudnya apa? Banner harus gagah, harus jelas. Neon box ini juga sangat penting untuk toko kita agar terlihat dari sisi kanan dan sisi kiri. Neon box, terus X banner yang di bawah, X banner itu juga penting. Dan lampu jangan pelit-pelit masalah lampu, karena lampu ini penting banget. Kalau bisa lampu ini seterang mungkin, lampu harus seterang mungkin. Seperti itu yang saya lakukan ya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga barang toko agar tetap aman? Nah, ini untuk barang-barang yang mahal ya. Untuk barang-barang yang mahal itu harus kita taruh etalase yang dikunci. Kalau bisa barang mahal itu kalau ada orang beli kita yang mengambilkan. Apalagi barangnya mahal dan kecil pula. Misalnya serum harga 200.000. Serum kan segini, sejari gini. Nah, kita harus taruh di etalase yang dikunci ya. Nggak boleh ditaruh di tempat yang customer itu gampang ngambil. Seperti itu ya, agar tetap aman.
Dan terus barang-barang yang barang yang mudah expired jangan sampai kena sinar matahari. Untuk barang yang kena sinar matahari itu kalau aksesoris sih nggak apa-apa, tapi kalau barang skincare, makanan dan lain-lain jangan sampai kena sinar matahari, itu juga penting. Karena saya pernah mengalami barang itu expirednya masih lama, tapi ada pelanggan komplain barangnya itu sudah rusak. Setelah saya cek, saya amati, ternyata itu sayang displaynya itu kalau siang-siang itu kena matahari. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa penting mencatat penjualan setiap hari? Ini sangat penting untuk rekap stok, biar kita tahu omset hari ini berapa, omset shift 1 berapa, shift 2 berapa. Kalau bisa itu kita harus pakai sistem. Sudah banyak aplikasi yang beredar di pasaran, kita harus pakai sistem ya. Karena kalau pakai nota manual itu masih banyak faktor X-nya, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara memaksimalkan penjualan saat ada acara atau hari besar? Nah, ini memaksimalkan penjualan, kalau yang saya lakukan itu menambah jam toko. Misalnya biasanya buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kita harus menambah jam buka tersebut, buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Itu yang saya lakukan. Bahkan saya sendiri yang terjun langsung untuk membantu karyawan saya. Terus kita juga bisa mengakali, kita merekrut karyawan freelance, karyawan yang hanya bekerja di bulan-bulan tertentu. Misalnya hanya bekerja di bulan Ramadan dan 1 bulan setelah Ramadan. Kita juga bisa merekrut karyawan-karyawan freelance seperti itu, atau merekrut tukang parkir. Biasanya hari Ramadan dan 1 bulan setelah Ramadan itu ramai. Kita juga bisa merekrut tukang parkir sementara agar parkir itu rapi. Seperti itu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara membuat pelanggan merasa nyaman saat berbelanja di toko? Ini sudah ada di pertanyaan yang tadi kayaknya ini. Ya, kita harus jaga kualitas pelayanan, kebersihan dan yang lain-lain ya. Yang selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengatur stok? Nah, yang pertama, kita harus pastikan barang yang di display di toko itu barang yang pertama masuk, berarti first in first out. Barang yang pertama datang itu dijual dulu, seperti itu. Jangan sampai barang yang baru datang dijual, padahal barang yang sudah lama datang itu belum laku. Terus penataan juga, barang yang baru datang itu harus ditaruh di belakang. Barang yang pertama datang harus taruh di belakang, terus yang lama-lama, yang expirednya mendekati itu harus taruh di depan. Seperti itu ya. Terus mengatur jangan sampai stok itu menumpuk sampai nggak diketahui barang itu apa. Jadi kita harus mengelompokkan, misalnya dalam satu baris gudang itu produk apa, jangan sampai kardus tertumpuk sampai lupa itu barangnya apa. Itu kita harus mengetahui di baris, misalnya gudang kita itu ada raknya berapa kolom satu itu barang apa, kalau bisa dicatat ya, biar tahu dalam kardus ini tuh barangnya apa, biar tahu ya. Seperti itu juga. Dan jangan lupa stock of name, kita harus melakukan stock of name, bisa secara rutin atau tidak rutin. Secara rutin itu misalnya setiap hari, tapi kalau setiap hari itu, kalau yang saya lakukan itu bertahap itu artinya hari ini itu rak 1 yang di stock of name, hari kedua rak 2, rak 3, rak 4, dan muter terus stock of name-nya. Atau kita bisa of name secara massal, misalnya 1 bulan sekali itu. Kalau of name massal itu biasanya harus tutup toko.
tutup toko terus di open bersama-sama secara massal seperti itu. Untuk stok upname sendiri di video selanjutnya akan saya bahas lebih detail bagaimana cara stok upname tanpa tutup toko. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menangani barang-barang yang rusak atau tidak laku? Kalau yang saya lakukan itu saya flash sale, saya diskon atau saya bikin promosi di toko itu serba 10.000 daripada barangnya nggak laku, atau kita bikin produk bundling juga bisa, atau kita bikin promosi tebus murah juga bisa. Banyak cara ya, banyak cara. Jika ada barang rusak atau barang yang mendekati expired, itu yang saya lakukan. Kemudian bagaimana cara memberikan diskon tanpa merugikan toko? Nah, kita harus tahu HPP-nya. Atau diskon paket bundling. Misalnya barang yang nggak laku lama, terus kita ingin flash sale, kita bisa bundling dengan produk yang lain, atau bikin promo pembelian minimal 500.000 dapat produk tertentu. Nah, itu juga bisa membantu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat membuka cabang toko baru? Untuk membuka cabang baru kita harus syaratnya rapi dalam manajemen dulu, baik manajemen stok dan manajemen keuangan. Kita harus benar-benar rapi dan kita harus pakai sistem. Mungkin ada beberapa orang yang sudah punya 5 toko, 3 toko tapi belum pakai sistem. Tapi saran saya, jika kita sudah punya cabang, kita harus pakai sistem ya, sistem kasir agar bisa memantau barang penjualan di tiap-tiap cabang seperti itu. Dan kita juga harus memperhatikan modal yang kita pakai, modal yang kita miliki. Jangan jika modalnya masih terbatas, mepet-mepet, kita juga gak boleh memaksakan buka cabang baru. Lebih baik kita optimalkan di online-nya saja sementara. Kan online juga menguntungkan. Kan online itu nggak perlu sewa toko, nggak perlu beli rak, beli komputer lagi dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa manfaat memberikan kartu loyalitas kepada pelanggan? Ini kartu loyalitas ini kartu misalnya beli 10 kali dapat voucher 100.000, itu bisa dilakukan untuk menarik minat pelanggan untuk belanja terus. Bisa bikin voucher beli 5 kali minimal 100.000 dapat voucher 50.000 dan lain-lain, itu juga bisa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan tren pasar? Beradaptasi dengan tren pasar, kita harus aktif-aktif di media sosial ya. Misalnya sekarang itu anak-anak muda sudah gemar TikTok, kita harus promosi di TikTok. Misalnya orang-orang ini trennya apa ya, di Facebook misalnya, atau Facebook Marketplace, kita juga bisa membaca tren di pasar. Dan misalnya tren di pasar ini contohnya kita jualan baju ya, misalnya yang viral itu hijab Inara, kita juga harus meridikan barang itu biar tidak terjadi kerugian. Kita bisa meridikan sedikit dulu, tes dulu, kulak satu lusin dulu. Kalau satu lusin itu lancar, laris, kita bisa meridikan lebih banyak lagi barangnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara membuat toko tetap laku meskipun banyak pesaing? Nah, ini soal pelayanannya, soal pelayanan, promosi. Kita harus sering-sering promosi di sosial media. Terus barang yang ready
ini sudah kita bahas sebelumnya ya, barang yang di request pelanggan itu harus sebisa mungkin kita ridikan, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pelanggan yang sulit? Yang sulit ini maksudnya apa ya? Menghadapi pelanggan yang rewel mungkin maksudnya. Untuk menghadapi pelanggan yang rewel itu kita harus menanggapinya dengan sopan santun, dan kita misalnya rewel masalah apa, konsultasi dulu, ingin beli sabun, ini manfaatnya apa, kita bisa aja suruh langsung baca saja di kemasannya itu. Karena seharusnya itu kalau orang ingin beli sesuatu itu di kemasannya sudah ada deskripsinya. Nah misalnya ini masker, nah ini masker kan harusnya sudah ada ini kan, tata cara pakai, manfaatnya, warnanya apa aja. Nah ini kita bisa, biar kita nggak capek-capek jawab, kita bisa menyuruh pelanggan untuk membaca keterangan di kemasan, atau jika orangnya itu curhatnya lewat sosial media, kita bisa menjawabnya dengan memberikan gambar-gambar atau testimoni dari produk tersebut, seperti itu. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan lagi atau ingin membahas apa seputar dunia retail, bisa ketik di kolom komen ya. Mari kita belajar bareng di sini ya. Terima kasih.